dalam hati saya ini ada keraguan-raguan. Apakah persoalan ini itu benar-benar persoalan ataupun persoalan yang penuh dengan rekayasa atau dagelan dalam rangka untuk meningkatkan elektabilitas kedua tokoh tersebut, baik Rois Am maupun Ketua Umum yang elektabilitasnya ini benar-benar merosot di akhir-akhir menjelang muktamar ini. Jangan-jangan ini hanya dagelan, jangan-jangan ini manajemen konfliknya. Suriah rapat, kumpul Suriah, mencari dukungan ya di jajaran Suriah di semua tingkatan agar nanti Ahwa mendapatkan dukungan suara yang banyak. Kemudian di satu sisi Ketua Umum juga rapat, menggalang dukungan dari wilayah, dari cabang-cabang, ketua-ketua Tanfidiyah, agar mereka juga mendapatkan simpati dan empati dari teman-teman di jajaran pengurus Tanfidiyah, agar nanti di dalam muktamar ini mendapatkan dukungan yang lebih signifikan. Secara langsung mendengar ataupun mengetahui lewat media sosial karena berita ini sedang hangat-hangatnya beredar di seluruh media sosial terkait beredarnya surat keputusan hasil rapat Suriah ya yang ditandatangani langsung oleh Rois Am kemudian tanpa tanda tangan Khatib Am, di mana di dalam poinnya ya berbunyi, salah satu poinnya yang pertama berbunyi bahwa jajaran Suriah meminta kepada Ketua Umum PBNU untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian berikutnya Ketua Umum diberi batas waktu 3 hari. Bila mana 3 hari belum mengundurkan diri, maka Suriah akan melakukan pemecatan. Dan ini sangat aneh dan janggal karena Ketua Umum adalah merupakan jabatan mandatoris yang dipilih secara langsung oleh para ketua Tanfidiyah baik cabang maupun wilayah ataupun istimewa. Dan ini hanya bisa diberhentikan melalui muktamar ataupun muktamar luar biasa. Kalau melanggar ADART tentunya melalui proses muktamar luar biasa. Tidak boleh hanya sepucuk surat cinta untuk melakukan pemberhentian. Nah, kemudian di hari berikutnya Ketua Umum juga tidak mau kalah, yaitu mengadakan rapat Zoom meeting dengan mengundang para ketua Tanfidiyah cabang seluruh Indonesia. Di mana di dalam Zoom meeting sudah jelas di dalam videonya itu bahwa beliau tidak mau mengundurkan diri. Dan tentunya dengan dua pendapat ini NU akan semakin gaduh, terutama di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan warga NU juga semakin bingung. Nah, kalau boleh saya usul ya, karena saya selaku kader Nahdlatul Ulama dan alhamdulillah SK saya juga tidak ditandatangani oleh Rois Am maupun oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, walaupun saya terpilih melalui proses yang benar tanpa ada kesalahan-kesalahan administrasi dan dipandu langsung juga oleh PBNU. Sampai hari ini juga tidak keluar, tapi tidak apa-apalah. Saya mempunyai usul, kita ambil jalan tengah. Karena apa? Muktamar saya minta untuk diajukan. Ya, saya mengajak kepada seluruh PCNU maupun PWNU di seluruh Indonesia ini untuk bersama-sama mengajukan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk memajukan, mempercepat muktamar PBNU. Paling batas waktu maksimal 3 bulan. Percepatan muktamar harus sudah dilaksanakan. Karena apa? Kalau muktamar dipaksakan pada awal tahun 2027, habisnya PBNU kan sampai akhir 2026. Muktamar akan dilaksanakan awal tahun 2027. Karena adanya suatu persoalan antara Rois Am dengan Ketua Umum, maka tentunya akan terjadi tarik ulur, maka kemungkinan besar akan terjadi deadlock. Kalau terjadi deadlock, inilah yang sangat membahayakan masa depan organisasi. Dan kita selaku kader Nahdlatul Ulama tidak mau terjadi deadlock ataupun kekosongan, kelumpuhan dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, para cabang-cabang Nahdlatul Ulama di seluruh dunia, para pengurus wilayah di seluruh Indonesia, untuk bersama-sama mengajukan kepada PBNU agar muktamar dipercepat paling lambat 3 bulan. 3 bulan harus sudah diadakan muktamar. Ini untuk menghindari terjadinya deadlock kalau dilaksanakan pada tahun 2027. Kalau deadlock 2027, maka pada saat itulah akan terjadi persoalan yang
tidak tahu apa yang terjadi. Nah, ini saya khawatir di belakangnya ada orang-orang yang punya kepentingan kemudian memainkan ketika saat PBNU terjadi deadlock ketika muktamar. Sejarah NU akan habis. Sejarah NU akan habis. Oleh karena itu, saya mohon kepada pengurus cabang se-Indonesia, dunia, pada pengurus wilayah, mari kita berpikir jernih. Kita ajukan kepada PBNU agar mempercepat muktamar paling lambat 3 bulan. Dengan catatan masing-masing ketua umum ataupun Rois Am tidak diperbolehkan mencalonkan dan tidak boleh dicalonkan. Ini paling adil karena kegaduhan ini terjadi karena dua-duanya. Berapa cabang yang tidak keluar SH-nya? Nah, oleh karena itu, sekali lagi, percepat muktamar dan dua-duanya tidak boleh mencalonkan dan tidak boleh dicalonkan. Ini adalah solusi yang terbaik kepada warga Nahdlatul Ulama, baik yang struktur dan maupun yang kultur. Pada kesempatan ini saya Mubarak ingin mengajak bersama-sama kepada warga Nahdlatul Ulama, khususnya para struktur yang berada di seluruh tingkatan, di semua tingkatan, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri, untuk menganalisa, mencermati persoalan-persoalan yang saat ini sedang menggoncang pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kenapa saya mengajak untuk menganalisa dan mencermati persoalan ini? Dalam hati saya ini ada keraguan-raguan. Apakah persoalan ini itu benar-benar persoalan ataupun persoalan yang penuh dengan rekayasa atau dagelan dalam rangka untuk meningkatkan elektabilitas kedua tokoh tersebut, baik Rois Am maupun ketua umum yang elektabilitasnya ini benar-benar merosot di akhir-akhir menjelang muktamar ini. Nah, karena apa? Persoalan yang disampaikan, yang dipersoalkan oleh Rois Am ini kan persoalan terkait kebijakan. Padahal kita kan tahu semua bahwa kebijakan itu penentunya adalah Rois, adalah Suriah. Sedangkan pelaksana kebijakan adalah Tanfidiyah. Kenapa dipersoalkan sekarang setelah dilaksanakan AKNU? Kenapa keuangan juga dipersoalkan setelah menjelang akhir masa jabatannya atau menjelang muktamar di saat elektabilitasnya menurun? Di saat warga Nahdlatul Ulama kepercayaannya menurun kepada PBNU. Ini yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan ini. Jangan-jangan ini hanya dagelan, jangan-jangan ini manajemen konfliknya. Ini kekhawatiran saya. Suriah rapat, kumpul Suriah, mencari dukungan ya di jajaran Suriah di semua tingkatan agar nanti Ahwa mendapatkan dukungan suara yang banyak. Kemudian di satu sisi ketua umum juga rapat, menggalang dukungan dari wilayah, dari cabang-cabang, ketua-ketua Tanfidiyah, agar mereka juga mendapatkan simpati dan empati dari teman-teman di jajaran pengurus Tanfidiyah, agar nanti di dalam muktamar ini mendapatkan dukungan yang lebih signifikan. Nah, saya khawatirnya seperti itu, ya. Mestinya kalau ini persoalan kebijakan AKNU, ya, harusnya sebelum pelaksanaan berhak untuk menghentikan kegiatan tersebut bila mana mendatangkan narasumber yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rois Am, yaitu mendatangkan narasumber dari Zionis. Kenapa tidak diberhentikan saat menjelang pelaksanaan? Ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian persoalan keuangan, kenapa tidak diaudit rutin setiap tahun oleh tim auditor yang independen? Kita datangkan tim auditor yang independen untuk mengaudit keuangan di tubuh ataupun di PBNU. Dengan audit ini kita akan tahu aliran-aliran dana yang masuk ke PBNU, dari mana saja masuknya, sumber-sumbernya, kemudian dikeluarkan untuk apa, apakah ini ada uang masuk dari tambang atau tidak. Ini akan ketahuan, terus penggunaannya pun akan ketahuan. Kenapa ini tidak dilakukan? Auditor ataupun audit rutin setiap tahun sekali, tetapi persoalan ini kenapa dimunculkan saat menjelang muktamar dan saat elektabilitasnya menurun? Nah, ini kita masyarakat di bawah kan seakan-akan melihat bahwa ini kekuatan dua kubu saling berhadapan-hadapan. Tidak tahunya nanti saling mencari dukungan, ya, mencari simpati, ya, dari dukungannya masing-masing yang mempunyai hak mandatoris dari ketua-ketua Tanfidiyah cabang, dari Rois Suriah, Roisiyah cabang, dan wilayah di seluruh Indonesia dan tentunya yang ada di luar negeri. Ini yang saya khawatirkan. Oleh karena itu, mari kita cermati dulu persoalan ini, ya, jangan tergesa-gesa, kemudian kita cermati, ini masalah dagelan atau masalah beneran. Ini yang harus kita antisipasi dan harus kita waspadai. Mudah-mudahan saya yakin para pengurus NU
jos-jos semuanya, cerdas semuanya, sehingga bisa melihat ya kondisi yang sebenarnya, bahwa ini dagelan atau hanya sandiwara, pasti akan mengetahui. Dan ingat ya, yang perlu saya ingatkan, NU itu malati. Yang malati itu NU-nya, bukan pengurusnya. Jangan main-main dengan NU, pasti kualat. Siapa yang berbohong pasti akan terbongkar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi tanggapan dari Kiai Haji Mubarak Tri terkait dengan sikap beliau menanggapi surat dan sikap Rois Am, saudara sekalian. Nah, menarik terkait dengan apa yang beliau sampaikan di akhir video, saudara sekalian, di mana terkait dengan salah satu dimintanya mundur ya, penyebab dimintanya mundur Ketua Umum PBNU oleh Rois Am, yaitu ya terkait dengan aliran dana daripada NU itu sendiri, siapa yang bertanggung jawab, kebijakan untuk apa, saudara sekalian. Nah, dan ternyata saudara sekalian, tidak serta-merta kebijakan yang diambil oleh PBNU itu dipangku oleh satu orang saja, yaitu satu orang ketua umum saja, saudara sekalian. Pasti ada di sana ada rapat pengurus suriah dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal ini, saudara sekalian, tentunya yang menjadi korban itu Ketua Umum PBNU, saudara sekalian, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, di mana setiap ada keputusan PBNU pasti semuanya ikut tanda tangan di sana, pasti ada musyawarah, saudara sekalian. Namun kenapa terkait dengan hal ini, dengan musyawarahnya itu, saudara sekalian, ya tentunya ada Rois Am, pengurus suriah juga ada di sana, saudara sekalian. Namun ketika sudah gonjang-ganjing ini, saudara sekalian, kenapa yang disalahkan itu hanya Ketua Umum? Kenapa tidak dari dulu saja? Kenapa tidak dari dulu mereka ini seperti ini, saudara sekalian? Dan ini pun bukan hal fundamental yang harus diselesaikan oleh PBNU. Masih banyak elektabilitas PBNU yang memang berkurang di masyarakat warga Nahdliyin, saudara sekalian, atau warga NU kultural, di mana ini mungkin untuk meraup suara lah, saudara sekalian, di muktamar yang akan datang, ya tentunya dengan sama-sama menarik simpatisan dari para kiai dan para warga Nahdliyin, saudara sekalian. Ya, kita tidak tahu apakah ini ada politik khusus tersendiri antara Rois Am dan Ketua Umum PBNU, saudara sekalian. Padahal beberapa bulan atau tahun yang lewat itu ya kita lihat baik-baik saja, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.